Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coachee bersama saya, Ana Agung Kade Wirawati dari SDN 14 Padang Sambian bersama rekan saya, Made Wika Wibawa dari SMK Kertawisata Denpasar. dan nama saya Igu Syai Putu Astini, saya dari SMK Negeri 3 Denpasar. selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Bu Gustiayu. Iya, Pak Wika. Om Swastiastu, Bu Gustiayu. Swastiastu, Pak Wika. Gimana kabarnya Bu Gustiayu hari ini? Sangat luar biasa. Bagaimana dengan Bapak? Ya, sama luar biasa dan semoga dalam keadaan sehat nih. Nggih, hastungkara, Bapak. Ibu, sebelumnya kan kita akan melakukan coaching. Sebagai awal saya melakukan pengamatan, jadi saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Nah, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan alur titra atau belum, Bu? Sudah sesuai, Bapak. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Ibu, jadi saya akan bertanya. Yang pertama, yang saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa kira-kira yang Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan, jadi yang pertama tentunya saya harus memiliki kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, berarti presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang bobot. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Jadi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Oke, berarti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot. Nah, kemudian yang terakhir, Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi saya ingin saya ini nanti menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, ataupun nanti akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, begitu ya. Baik, demikian dulu Bu ya untuk praobservasi kali ini. Jadi silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Silahkan Ibu langsung melaksanakan kegiatan coaching. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Baik, Bung Wira, Om Swastiastu, Bu Bung Wira, bagaimana Om kabarnya? Swastiastu, Bu Gustiayu, kabar yang becik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Sehat? Astungkara sehat, Ibu. Oh iya, saya dengar Ibu kan ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Kira-kira Inge, apa nih, Bu? Inge, betul banget Bu Ibu Gustiayu. Begini Bu, terkait pembelajaran yang dilakukan di sekolah oleh guru-guru. Sebagian dari guru-guru kami di sekolah itu pembelajarannya apa namanya ya masih monoton ya. Pembelajaran yang disampaikan oleh ibu guru di sana sebagian besar masih bersifat konvensional.
masih monoton itu-itu saja sehingga murid itu merasa ngantuk, merasa bosan di sekolah. Jadi hanya yang diberikan itu hanya ceramah-ceramah saja seperti itu Bu Gusti Ayu. Padahal di sekolah itu ada pemanfaatan teknologi seperti proyektor slide, seperti laptop, tetapi tetap aja pembelajarannya seperti itu, begitu. Baik, Bu Gong. Berarti kalau saya garis bawahi dari permasalahan Bu Gong di sini, berarti tentang pembelajaran gitu ya, rekan-rekan Bu Gong di sekolah Iya, yang betul masih sekali. menggunakan metode yang tidak bervariatif, seperti itu Bu Gong ya. Inge, benar Bu Gusti Ayu. Nah, kalau dari percakapan kali ini, nah apa sih yang Bu Gong harapkan atau ingin dapatkan dari diskusi kita? Ya, kalau dari percakapan kita hari ini sih, saya menginginkan perubahan khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran seperti itu, Bu. Oh, jadi Bu Gong ingin adanya perubahan, begitu Bu Nge. Nggih. Nah, kira-kira perubahan apa sih yang Ibu inginkan? Saya ingin perubahan itu seperti penyampaian di metode, model, dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif, Bu. Misalnya menggunakan berbagai media seperti pengajaran menggunakan kuisis. Jadi dengan menggunakan kuisis, anak-anak itu kan senang dia diajak bermain, tapi di dalam permainan itu kontennya ada pelajaran seperti itu, Bu. Oke, berarti dari apa yang Ibu sampaikan, jadi tadi pembelajaran yang menggunakan metode media bervariasi, metode, model, kan sebetulnya. Nah, Nggih. dari apa yang Ibu sampaikan, nah kalau kondisi idealnya Bu ya, kalau misalkan berada di level 10, kira-kira sekolah Bu Gung itu sekarang berada di posisi level berapa? Sepertinya masih di level 5, Bu. Karena di sekolah itu masih menggunakan metode yang masih lama gitu. Jadi saat ini masih di level 5 deh, Bu. Oke, di level 5. Nah, kalau sekarang kondisinya di level 5, kira-kira Bu Gung inginkan di level berapa sekolahnya Bu Gung? Kalau saya sih pinginnya di level 7 aja deh dulu, Bu, ya. Biar bisa untuk melakukan perubahan dulu gitu. Baik, jadi di level 7 Bu ya. Nah, kira-kira usaha apa yang Ibu ingin lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan usaha apa yang harus dilakukan ya Bu. Mungkin akan melakukan kegiatan semacam mentoring begitu, seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru yang lainnya. Jadi face to face antara saya dan guru-guru yang lainnya bergantian seperti itu Bu. Wah, idenya Bu Gong itu sangat luar biasa ya. Oke, misalkan untuk mentoring. Nah, nanti Ibu akan merencanakan dengan metode apa? Mungkin pendampingan atau mungkin tidak ada strategi yang akan Ibu terapkan di sekolah atau teman-teman itu. Bagaimana, Bu? Coba nanti saya akan konsultasikan dulu dengan kepala sekolah atau dengan kasih kurikulumnya atau dengan kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam meningkatkan materi pembelajaran dengan media yang lebih bervariatif gitu ya Bu. Oh, berarti Bu Gong ingin merencanakan mentoring, kemudian pendampingan, kemudian workshop, kan gitu Bu. Nggih. Nah, dari ketiga yang Ibu sebutkan Ini tadi, kira-kira yang mana lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi? Kira-kira yang mana Bu? Sepertinya saya menggunakan mentoring deh dulu Bu ya, karena kalau misalkan kegiatan semacam workshop atau yang lainnya itu kan kita memerlukan persiapan, waktu dan biaya juga ya Bu ya. Ya, benar, benar sekali Bu Gong. Nah, kira-kira kegiatan mentoring ini nanti Ibu memerlukan support atau dukungan dari siapa? Iya, begini Bu, mungkin saya nanti minta bantuan rekan guru kan ada sebagian kecil guru yang sudah pembelajarannya menggunakan metode yang bervariatif.
ada teman saya yang sudah menggunakan video pembelajaran, misalkan sudah menggunakan proyektor slide seperti itu, nanti saya akan konsultasi dengan teman saya yang bisa IT. Saya akan berkolaborasi dengan teman saya itu biar bisa membantu permasalahan saya ini. Dan apa namanya, teman-teman yang masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional bisa lebih bervariatif seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Gung. Jadi Bu Gung ingin melakukan mentoring dengan cara melakukan kolaborasi dengan rekan kerja. Nah, kira-kira kapan Bu Gung akan melaksanakan atau merealisasikan kegiatan mentoring ini? Ya kalau bisa sih secepatnya, Bu, ya. Karena semakin cepat kan semakin bagus. Ya begitu, saya akan mencoba berkolaborasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolahnya dan rekan-rekan di sekolah saya dulu dengan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Gung, pokoknya Bu Gung luar biasa sekali ya idenya ini. Jadi, em, nah untuk dari kegiatan percakapan kali ini, apa sih Bu Gung sudah dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadi perubahan pembelajaran di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring ini, Bu. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru-guru yang lain yang memang memiliki kompetensi di bidang ini. Begitu, Bu. Nggih, Hastungkara Bu Gong ya sudah ada gambaran. Jadi Ya, Sengkara. nanti jadi Bu Gong bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif kan gitu nggih. Nanti tiang Nggih. tunggu kabar-kabar dari Bu Gong ya setelah melakukan mentoring. Jadi saya nggak sabar nih untuk mendengarkan cita-cita dari Bu Gong. Jadi mungkin percakapan hari ini sampai di sini dulu Bu Gong. Semoga rencana Nggih. Bu Gong segera dapat terrealisasikan. Baik, Ibu Gusti Ayu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan banyak waktunya untuk saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini nantinya ada perubahan pembelajaran di sekolah saya, begitu. Nggih, Bu Gong sama-sama. Pokoknya mungkin nanti kalau Bu Gong ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Gong ya. Jadi saya juga banyak belajar dari Bu Gong apa yang Bu Gong sampaikan hari ini. Saya juga belajar dari Bu Gong. Tinggi Bu Gusti Ayu, terima kasih banyak. Om Santi, Santi, Santi Om. Gusti Ayu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Gumbira. Bagaimana hasilnya, Bu? Perasaannya, Bu, kira-kira? Sangat luar biasa, Pak Wika. Nah, sebelum melakukan penutupan ini, Bu, saya ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait kegiatan coaching dan pasca observasi. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan apa yang diinginkan? Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Adel Tirta, Pak. Kemudian menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bapak. Oke, luar biasa sekali Bu Gusti Ayu nih. Jadi menurut saya sebagai observer proses coaching Ibu tadi, jadi sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan tadi juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci sehingga Kuci bisa mengatasi dan menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, tadi juga sudah melaksanakan prinsip kucing. Nah, kira-kira pertanyaan selanjutnya, Bu, dan ini yang terakhir, untuk kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil
tadi melakukan coaching yang sudah dilaksanakan bersama Ibu Gungwira. Jadi yang saya ingin lakukan cara lebih memahami lagi proses Tirta ini. Jadi sehingga saya dapatkan coaching yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, Pak. Jadi perlu latihan kembali, kemudian sehingga proses ini lebih ke depannya lebih baik lagi. Itu sih harapan saya. Nggih. Berarti semoga proses Tirta yang tadi sudah diaplikasikan pada saat coaching bisa diterapkan dan lebih baik lagi. Jadi itu saja Bu yang bisa saya observasi pada kegiatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan para Santi Bu nih. Om Santi Santi Om Santi Om. Santi, 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 Om. Terima kasih Pak Wika. Terima kasih Bu Gusti. Om Swastiastu, Pak Wike. Swastiastu Bu Gung. Apa kabarnya hari ini? Stungkare, sehat Bu Gung. Gimana kabarnya Bu Gung nih hari ini? Yang becik juga Pak Wike. Nah, sebelum kita mulai melakukan coaching hari ini, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Wike, nggih. Nggih, nggih. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, Nggih. bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan visi coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Pertanyaan yang pertama, eh, yang akan saya tanyakan kepada Pak Wike adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Nggih. Jadi kompetensi yang saya kembangkan yaitu presensi atau keadaan penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Gung. Oke, baik, presensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus. Nggih, Kemudian nggih. pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang akan Pak Wike kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang secara spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Gung. Begitu ya. Kemudian Nggih. pertanyaan yang terakhir nih Pak Wike ya. Nggih, nggih, Indikator nggih. yang bagaimana yang diinginkan oleh uh, coach-nya nanti di dalam proses coaching kali ini. Jadi yang saya inginkan kunci saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan juga dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak Wike, demikian dulu ya praobservasi kali ini. Silakan Pak Wike melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Oke, terima kasih Bu Gung atas kesempatannya. Ya. Om Swastiastu, Bu Gusti, bagaimana kabarnya? Om Swastiastu, Pak Wika. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Wika? Astungkare baik juga. Dengar-dengar Ibu ada yang ingin mau disampaikan, ya? Oh iya, Pak. Betul. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Wike. Baik. Kira-kira kita punya waktu hampir 20 sampai 30 menit, Bu, untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira Ibu ingin menyampaikan apa terkait permasalahan-permasalahan Ibu? Gini, Pak Wika. Jadi saya punya permasalahan nih.
terkait pembelajaran saya yang seni budaya di jam terakhir. Nah, di Hmm. jam terakhir itu tentunya anak-anak sudah mulai lelah, ngantuk, terus cepat ingin pulang mereka. Nah, kira-kira gimana ya Pak solusinya supaya siswa saya itu tetap semangat belajar walaupun di jam-jam terakhir? Iya, Bu. Jadi permasalahannya memang luar biasa kalau menyangkut siswa itu memang kita sebagai guru memang agak sedikit harus benar-benar apa namanya harus benar-benar sabar dalam mengatasi. Nah, kira saya garis bawahi, Bung. Jadi permasalahan yang Ibu ingin kita diskusikan kali ini adalah terkait dengan pembelajaran seni budaya di jam terakhir yang membuat anak-anak bosan dan apa namanya bosan, jenuh dan mengantuk, Bung. Ya, betul sekali Pak. Baik, jadi dari percakapan ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Jadi dari percakapan ini, diskusi ini, saya ingin motivasi belajar siswa, terutama di kelas saya itu pada lagi di jam-jam terakhir agar lebih meningkat, Pak. Motivasi mereka tuh lebih meningkat. Oke, jadi yang Ibu inginkan itu adanya peningkatan minat belajar siswa, nggih. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu inginkan? Jadi perubahannya tentunya anak-anak lebih semangat belajar. Jadi saya ingin menyampaikan dengan media pembelajaran yang interaktif, salah satunya ya dengan kuisis. Jadi biasanya kan kalau anak kalau hanya sekedar PPT saja pasti akan bosan. Nah, jadi saya Nggih, nggih. ingin menuangkan presentasi itu dari kuisis. Di sana kan ada kuis, kemudian ada game, jadi ada presentasi yang interaktif lah seperti itu. Nggih, berarti yang dari eh, yang Ibu sampaikan tadi terkait pembelajaran itu menggunakan metode bervariasi, kemudian model dan yang lainnya yang dikatakan sesuai dengan kondisi ideal ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau dilihat dari level itu kalau misalnya level 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu sekarang kali ini berada di level berapa kira-kira Bu? Untuk saat ini masih di level 5, Bapak. Jadi Oke. masih di level 5 sih menurut saya. Nah, kalau misalnya di saat ini Ibu inginkan apa namanya? Kalau misalnya masih di level 5, nah kalau misalnya sekarang Ibu menginginkan berada di level berapa, Bu? Jadi saya ingin dari level 5 menjadi meningkat menjadi level 7 atau 8 lah. Oke, berarti level 7, Bu, apa level 8? Ya, kalau bisa sampai 8 ya, tapi kalau enggak ya Oke, 7 level 8 nih. pelan-pelan. Oke. Perubahannya harus pelan tapi Nah, pasti, Pak. ya. Nah, untuk mencapai level tersebut, usaha apa yang kira-kira Ibu ingin lakukan agar adanya perubahan tersebut, Bu? Jadi sebenarnya saya masih memikirkan sih Pak ya, selain menggunakan media interaktif, saya berencana untuk melakukan pembelajaran di luar kelas Pak. Jadi sehingga anak-anak tuh mungkin kalau seharian dari, ini kan sekolahnya sekolah full day ya Pak ya, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4. Nah, dengan cara saya melakukan pembelajaran di luar kelas, mungkin suasana belajar yang berbeda, anak-anak mulai meningkat motivasi belajarnya, seperti itu Pak. Luar biasa sekali, Bu, Jadi, untuk kegiatan mengantisipasi hal tersebut, jadi Ibu akan melaksanakan kegiatan di luar kelas. Nah, kira-kira di mana Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Apakah nantinya ada hambatan pada saat pembelajaran di luar kelas tersebut? Rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran di depan aula, Pak. Di sana tempatnya bersih, luas, kemudian tentunya aksesnya sangat luas seperti itu. Nah, jadi hambatannya pasti ada saja hambatan, Bapak, terutama karena sekolah saya kan 3 hektar, Pak, dari kelas menuju ke Iya. aula itu lumayan cukup perlu waktu untuk ke sana. Biasanya hambatan yang terjadi itu adalah anak-anak terkadang pada saat pembelajaran saya sudah harusnya jam 14.30 mereka dalam proses perjalanan itu kadang-kadang
terlambat, tidak tepat waktu, sehingga memakan waktu pelajaran saya sampai 15 menit seperti itu. Oh, berarti luar biasa ya sekolahnya, luas sekali sampai 3 hektar. Nah, kira-kira dari hambatan tersebut, bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Jadi dari hambatan tersebut saya akan melakukan kolaborasi bersama wali kelas, kemudian guru mata pelajaran yang sebelumnya, sehingga wali kelas maupun guru mata pelajaran sebelumnya itu mengingatkan kepada anak-anak untuk hadir tepat waktu di kelas saya, di kelas berikutnya tentunya. Jadi selain itu saya juga menginformasikan di grup kelas 15 menit sebelum pembelajaran saya dimulai, sehingga mereka bisa mempersiapkan lebih awal lagi seperti itu. Ya, jadi karena pembelajaran di luar kelas ini melibatkan banyak hal, melibatkan support, kemudian melibatkan sarana dan lain sebagainya. Nah, kira-kira support seperti apa yang Ibu harapkan atau bantuan seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari warga sekolah atau dari stakeholder yang ada di sekolah? Ya Pak, jadi tentunya saya butuh bantuan kepala sekolah. Tentunya kan saya pasti akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Kemudian tadi yang saya sudah sampaikan wali kelas dan guru mata pelajaran. Jadi sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, luar biasa kolaborasinya, Bung. Nah, kira-kira dari perencanaan tersebut, kapan kira-kira bisa dilaksanakan, Bu? Kalau bisa secepatnya Pak. Jadi kan minggu ini sudah mulai pembelajaran seperti biasa setelah libur Kandungan dan Kulinan. Nah, jadi saya akan melaksanakan di minggu ini supaya semakin cepat, semakin baik apa yang saya lakukan bisa tahu oh tindak lanjutnya seperti apa. Kira-kira peningkatan dari motif belajar siswanya itu ada peningkatan atau tidak. Seperti itu, Bapak. Oke, bagus Ayu, bagus sekali ya. Jadi eh, dari percakapan kita kali ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Ibu dapatkan kira-kira? Setelah berdiskusi dengan Bapak, bercakap-cakap dengan Bapak, jadi saya sudah mulai ada gambaran. Dari awalnya saya masih bingung nih. Oh ternyata tanpa saya sadari, saya menemukan, oh ternyata pembelajaran di luar kelas sangat cocok saya terapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, baik. Syukurlah kalau begitu, Bung. Jadi sudah ada gambaran terkait bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa. Oke, baik Pak Wika. Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan nantinya itu bisa mendapatkan perubahan, terutama di kelas saya pembelajaran seni budaya. Sekali lagi terima kasih Pak Wika. Oke, sama-sama Bu Gusti. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa lebih banyak ngobrol terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dengan senang hati Pak Wika. Nanti saya pasti akan sering-sering ganggu Pak Wika ya. Oke, siap-siap. Saya selalu standby, Bu. Oke, Terima kasih terima Pak kasih, Wika. Bung. Oke, terima kasih sama-sama. Om Swastiastu, Pak Wike. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya sama Ibu Gusti Ayu. Mohon maaf, Pak Wike masih termute. Swastiastu, Bu Gung. Oke, oke. Oke, tadi Jadi, Pak Wike sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Gusti Ayu. oke, oke, oke. Tadi saya juga sudah melakukan coaching terkait dengan problem yang dialami oleh Bu Gusti Ayu. Oke. Nah, sebelum melakukan penutupan ini ya Pak, saya Oke. akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Nah, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan apa yang diinginkan begitu?
Oke, jadi dari kegiatan tadi selama coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana pada prosesnya saya tadi menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk mencarikan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Begitu, Bu Gung. Oke, Pak Wike. Menurut saya sebagai observer nih, proses coaching Bapak tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci, sehingga Koci bisa mengatasi dan menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Pertanyaan terakhir Oke, saya nih, kompetensi oke. apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, yang ingin saya kembangkan lagi terkait dengan kegiatan coaching yaitu mungkin lebih memahami proses Tirta sehingga saya dapatkan kucing yang lebih baik lagi, Bu. Begitu ya Pak ya. Semoga Oke. ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan pengantian Umat. Om Santi Santi Oh, Santi Santi, Santi, Om. Santi, Santi, Om. Om Swastiastu, Bu Gongwira. Om Swastiastu, Ibu Gusti Ayu. Gimana kabarnya, Bu Gongwira? Astungkare, baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu Gusti Ayu? Astungkara juga, baik, Bu. Nah, jadi Bu, sebelum kita mulai melakukan coaching, jadi sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Jadi yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati, kemudian saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Gong, kompetensi apa sih yang Bu Gong kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Ibu Gusti Ayu terkait pertanyaannya Bu Gusti Ayu tentang kompetensi. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot begitu. Oke. Nah, dari pertanyaan yang kedua, dari kompetensi yang mana yang akan Bu Gong kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ah, luar biasa ya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Dari indikator yang bagaimana yang Bu Ligong inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya inginkan coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu Gusti Ayu. Oke, baik. Jadi Bu Gung sudah sangat paham, ya. Nah, demikian dulu nih Bu Gung dari pra observasi kali ini. Nanti silahkan Bu Gung lakukan coachingnya terhadap coach ya. Baik, terima kasih Bu Gusti Ayu atas kesempatannya. Baik, sama-sama Bu Gung. Om Swastiastu, Pak Wika, apa kabarnya hari ini? Swastiastu, Bu Gung. Kabarnya Stungkare sehat. Bagaimana Ibu sehat?
Sungkarut yang sehat-sehat juga Pak Wike. Nah, Pak Wike, dengar-dengar Bapak ada yang mau disampaikan ya kepada saya. Nggih, Bu Gung, jadi betul sekali. Jadi ada unek-unek saya yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik Pak, kita punya waktu sekitar 25 sampai 30 menit ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol terkait apa yang Bapak mau sampaikan kepada saya. Nggih, Bu Gung, jadi begini Bu. Jadi saya kan mengajar agama Hindu. Nah, saya sangat prihatin ketika melihat proses persembahyangan Trisandi yang dilakukan oleh siswa yang beragama Hindu di awal pelajaran, di mana saya perhatikan kok kegiatan ini belum maksimal itu, masih ada siswa yang bercanda, kemudian ada siswa yang menyepelekan kegiatan ini. Nah, di samping itu juga belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh para rekan guru yang ada di sekolah, Bu Gung. Oke, Pak Wike, kalau saya garis bawahi, permasalahan Pak Wike adalah kurang maksimalnya kegiatan persembahyangan atau trisande di awal pembelajaran oleh murid begitu nggak Pak nggih? Oke, betul sekali Bu. Jadi kegiatan ini belum bisa berjalan maksimal karena banyak faktor yang menyebabkan, Bu Gung. Baik, Pak Wike, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan belum maksimalnya kegiatan Bapak ini? Jadi kalau yang saya amati, jadi ada dua faktor Bu. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini memang belum adanya kesadaran dari siswa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kemudian faktor eksternalnya yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan keluarga, Bu Gung. Karena mungkin di rumahnya siswa tersebut jarang melaksanakan kegiatan tersendiri, sehingga pada saat anak tersebut datang ke sekolah dan proses persembahyangan dilaksanakan, nah siswa tersebut menganggap bahwa kegiatan tersendiri itu tidak ada manfaatnya. Seperti itu, Bu Gung. Baik, yang saya tangkap ada dua faktor ya Pak Wike ya, faktor internal dan faktor eksternal. Baik, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari diskusi kita kali ini? Jadi dari diskusi kita kali ini, saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan terkait dengan bagaimana caranya agar saya mampu memberikan perubahan kepada siswa baik dari segi perilaku dan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sembahyang Trisandi Bugung. Jadi yang Pak inginkan adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan yang Bapak inginkan itu seperti apa ya? Yang pasti yang saya inginkan adalah siswa itu agar secara sadar melaksanakan kegiatan Trisandi. Di samping itu juga guru juga harus sadar akan tanggung jawabnya untuk mengawasi siswa yang sedang melaksanakan Trisandi. Baik, dari yang Bapak sampaikan tadi, kegiatan persembahyangan tersebut dikatakan dalam kondisi yang ideal adalah berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak saat ini berada di level berapa ya, Pak? Kalau saya lihat sih kayaknya sih masih di level 6 sih kayaknya Bu, karena saya masih melihat siswa yang belum secara sadar untuk melaksanakan kegiatan persembahyangan Trisandi tersebut. Jadi saya saat ini sih masih di level 6 kayaknya Bu. Masih di level 6 ya, Pak. Kira-kira menurut Iya. Bapak sendiri, Bapak inginkan di level yang berapa dari 1 sampai 10 itu saat ini? Yang saya inginkan berada di level 8 Bu. Soalnya masih mungkin untuk melakukan perubahan dengan waktu yang masih panjang ini. Berarti Bapak Wike inginkan perubahan di level ke-8. Kira-kira usaha yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut apa ya? Sebenarnya saya juga masih ragu-ragu sih Bu dan masih memikirkan usaha yang harus saya lakukan. Mungkin untuk melakukan kegiatan apa namanya sembahyang bersama mungkin di lapangan sebagai awal pembelajaran di mana siswa dikumpulkan di lapangan kemudian secara bersama-sama mereka bersembahyang dan diawasi oleh guru mata pelajaran yang mengajar di jam pertama. Samping itu juga mungkin mereka diberikan lebih banyak motivasi terkait
pentingnya kegiatan persembahyaan Trisandi bagi kehidupan siswa tersebut. Nah, bagi yang karena di sekolah saya ada juga yang beragama selain Hindu, mungkin bagi yang beragama lain, mereka akan berdoa sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, Bu Gum. Begitu Pak. Jadi kalau untuk agama Hindu spesifik dan untuk agama yang lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing gitu ya Pak ya. Oke Ya. Pak Wike, bagaimana caranya Bapak untuk memonitoring kegiatan tersebut nantinya? Atau mungkin ada strategi yang akan Bapak terapkan di sekolah? Ya, selain sebagai guru, saya juga sekarang menjabat sebagai kepala sekolah, Bu Gum. Jadi, saya jadi lebih mudah untuk memonitoring kegiatan tersebut. Samping itu juga, saya akan konsultasikan dengan yayasan dan rekan sejawat untuk lebih mengoptimalkan kegiatan ini, Bu Gum. Baik, Pak Wike. Jadi untuk mendukung apa yang akan dilakukan oleh Bapak, siapa saja akan yang nanti membantu Bapak untuk menjaga komitmen tersebut? Iya sih, Bu, mungkin nanti saya minta bantuan dari yayasan karena di sekolah saya sekolah swasta, jadi secara tidak langsung saya harus minta izin dulu ke yayasan terkait eh, program atau kegiatan yang akan saya lakukan. Dan samping itu juga saya mungkin berkoordinasi dengan rekan guru dan tidak lupa juga orang tua dan semua warga sekolah, Bu, yang akan saya Eh, libatkan. Oke, berarti Bapak harus bisa berkolaborasi dengan semua warga sekolah ya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan kegiatan tersebut? Saya akan secepatnya realisasikan, Bu, karena prinsip saya apapun yang ada di pikiran itu harus secepatnya terrealisasi. Jadi semakin cepat ya semakin bagus. Saya akan coba dulu berkoordinasi dengan yayasan dan mendiskusikan dengan rekan guru serta warga sekolah agar secepatnya bisa saya realisasikan, Bu Gung. Wow, keren sekali. Itu bagus sekali, Pak Wike. Oh ya, Pak, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih yang Bapak dapatkan gitu? Ya, luar biasa sekali, Bu Gung. Dari awalnya saya masih ragu, kemudian saya masih bimbang terkait problem yang saya alami karena saya mengajar agama Hindu juga melihat siswa seperti itu. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Bu Gung, saya mendapatkan bagaimana sih gambaran eh, perubahan yang akan nanti saya lakukan, kemudian bagaimana cara membuatkan program tersebut di awal pembelajaran dan apakah bisa melibatkan rekan guru untuk mengawasi kegiatan tersebut. Jadi saya benar-benar dibantu dengan diskusi ini, Bu Gung. Oke, syukurlah ya Pak ya, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan positif dalam melaksanakan persembahyangan. Baik Pak, nanti saya akan tunggu kabarnya dari Bapak setelah kegiatan ini terlaksana. Jadi saya sudah nggak sabar nih ingin mendengar cerita-cerita dari Bapak ya. Mungkin percakapan untuk hari ini sampai di sini dulu. Semoga rencana-rencana Bapak segera dapat terrealisasikan ya. Baik, Bu Gumira, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini nantinya dapat menciptakan perubahan positif di sekolah saya. Sama-sama Pak Wike. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, untuk pertemuan kita kali hari ini kita akhiri sampai di sini dengan Om Santi 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 Om. Santi-santi. Oke, terima kasih, Bu Gung. Om Swastiastu, Bu Gong. Tadi Bu Gong sudah melakukan coaching ya dengan Pak Wika. Iya, Bu Gusti Ayu. Nah, sebelum melakukan penutupan ini ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Jadi yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan apa yang diinginkan? Baik, untuk di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga
alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Gung. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Nah, Ibu juga sudah berusaha menggali, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga Koci bisa mengatasi dan menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Gung. Kompetensi apa lagi yang Bu Gung inginkan yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Gung lakukan? Baik, mungkin nanti yang ingin saya lakukan cara lebih memahami bagaimana cara memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi begitu Bu Gusti Ayu. Oke, Bu Gung. Nah, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu Gung. Demikian, Ya, demikian observasi kita hari ini, Bu Gung. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup akhir dengan para Santi, Bu Gung. Om, Santi, Santi, Santi.